kali ini Miss akan mereview kembali bagaimana cara menganalisis nilai hasil ukuran. Ini contoh untuk besaran massa. Jadi menggunakan neraca Ohaus. Untuk kayak begini yang paling mudah dari semua metode pengukuran. Jadi kalian tinggal masukkan angka-angka yang tertanda, yang diberi tanda oleh ini nih, tanda-tanda yang putih-putih di atas ini. Berarti ada 400, tulis 400 ditambah berapa lagi? 50, ditambah 50, ditambah berapa lagi nih? 6, harus dihitung baik-baik skalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala ini adalah 5. Tulislah 6,5. 6 dari mana? Ini 6-nya, ini 5-nya yang tadi tuh, yang lurus dengan yang di atas ini tuh 6,5. Dijumlahkanlah 400 ditambah 50 ditambah, ingat 6 ini satuan, bukan 5 ini yang satuan. Berarti ini harus lurus-lurus dengan angka 0 yang di atasnya. Tinggal dijumlahkan. Oke, tidak ada temannya, 5. Dijumlahkan 0 tambah 0 tambah 6, 6, jangan lupa ini 5, 4. Jadi 4, 5, 6,5 gram. Kalau di situ dalam kilogram berarti harus dikonvert lagi, tapi tidak perlu. Yang penting kalian paham dulu bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya besaran volume, atau volume itu kan panjang kali panjang kali panjang. Nah, untuk menjawab soal volume benda-benda tak beraturan, itu baiknya kita menggunakan seperti ini, gelas ukur, bantuan gelas ukur. Ini bendanya, ini air di awalnya. Oke, lihat air di awalnya ini 40. Lihat permukaan airnya 40. Kadang kalau digambar di soal-soal itu kadang permukaan airnya lurus saja. Oke, kalau kita dapat 40 selesai, berarti volume awalnya kita bisa tulis V1 saja awal. Itu sama dengan 40, biasanya itu mililiter. Karena gelas ukur kan rata-rata ya 100 mili. Oke, setelah ditaruh batu, ini 40 mili awalnya, setelah dikasih masuk batunya ternyata dia naik sampai 6,5 nih permukaannya. Ingat, ini contoh untuk gelas air dalam gelas yang dalam bentuk lingkaran, tapi biasanya itu kayak seperti ini. Berarti V2-nya sama dengan 65 mili. Volume batunya berarti berapa? Berarti itu selisih dari ini dan ini, awal dan akhir dan awal. Berarti volume akhir dikurangi dengan volume awal. V itu volume ya. Kemudian 65 ml dikurangi 40 ml. So, the answer is, dikurangilah hasilnya 25 ml. Lah, kok Miss ini 25? Kok ini satuannya mili, sedangkan volume batu ini kan benda padat? Jangan terkecoh. Jadi untuk satuan volume satuannya ini sebenarnya ada konversinya. Jadi mililiter ini sebenarnya sama dengan cm kubik. That's why untuk itu 25 mili itu sebenarnya sama dengan 25 cm kubik. Kurang lebih seperti ini Miss juga sudah jelaskan di pertemuan kita, tapi ternyata masih banyak juga yang salah. Silahkan diperbaiki lagi. Sekarang Miss lanjut dengan besaran panjang lagi. Kita mengukur menggunakan diameter. Menggunakan micrometer scope. Biasanya diameter. Nah, ditunjukkan seperti gambar ini. Ingat, untuk micrometer scope dan jangka sorong jangan lupa untuk tulis skala utama dan skala nonius. Skala utama yang ini untuk untuk micrometer scope. Skala nonius adalah skala putar yang ini, dari sini sampai sini dan berputar terus. Nah, caranya yang pertama, lihat skala nonius ini, garis dari skala nonius ini yang membelah, yang berdiri ini, dia tepat setelah skala berapa? Berarti dia tepat setelah skala ini. Skala utamanya berarti yang ini nih. Wah, caranya itu ingat yang di bawah-bawah ini karena membelah dua bilangan berarti setengah ya. Hasilnya berarti seharusnya ini adalah 4,5. Ini 4,5 karena ini 3, ini 3,5.
Kita tulislah 4,5. Ingat, satuannya yang membedakan mikrometer skop dan jangka sorong, milimeter. Langkah kedua, kita lihat garis yang lurus dengan garis ini. Sorry Miss, sudah terlanjut buat lingkaran. Jadi garis yang lurus dengan garis yang panjang ini tadi, lurus dengan ternyata lurus dengan yang ini. Berarti kalau ini 10, ini 15, berarti dia naik 1. Berarti ini adalah 11. 10, 11. Tulislah SU-nya sama dengan 11. Selesai. Tinggal kalian kalikan 0,01. Ini rumus umum. Kalikan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,11 mm. Caranya bagaimana sih Miss? Kalian kalikan 0,01 dikalikan 11. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, kali 0 lagi berarti 0. 1 kali 1, 1. Dikali 0, 2 lagi. 2 kali berarti 0, 0. Tinggal dijumlahkan 1, 1, 0, 0. Berapa angka di belakang koma? 2. 2 angka di belakang koma. Berarti ini nggak berarti. 0,11. Sama kan dengan ini. Setelah dapat SU dan SN-nya, hasil akhir itu Miss singkat dengan HA. Sorry tulisannya. HA hasil akhir ini sama dengan SU ditambah SN. SU sama dengan 4,5. SN-nya 0,11. So the answer is 4,5 ditambah ini, tambah bersusun juga bisa, 4,5 ditambah 0,11. Ingat, 0 ini satuan, berarti di bawahnya 4. Koma harus lurus dengan koma di atasnya. 1 turun. 5 tambah 1, 6. 4 tambah 0, 4. 4,61. Selesai untuk milimeter. Kok untuk milimeter? Untuk mikrometer skop. Adakah jawabannya 4,61? Ada jawabannya, seperti itu. Nah, yang terakhir sama besarannya panjang lagi tapi beda alat ukur. Namanya ini jangka sorong JS. Jangka sorong dan mikrometer skop itu selalu ingat. Kalian tulis dulu SU dan SN, skala utama dan skala nonius. Kalau di jangka sorong, SU tuh yang di bagian atas nih, 0 sampai bahkan sampai 15. Skala utama itu yang di atas, skala nonius itu yang kecil ini saja, dari sini sampai sini. Berarti skala nonius itu yang ini sampai sini, ini diperbesar dari yang ketiga ini diperbesar jadi begini. Oke, yang di atas itu skala nonius, yang di bawah itu skala utama. Pertama, perhatikan angka 0 ini. Angka 0 ini ada di skala sebelum berapa? Berarti yang ini skalanya. 0 ini ada di skala ini, berarti 3,0, 3,1. Tulis. 3,1 cm. Sekarang setelah dapat skala utamanya, ingat selalu 0 ini ada di skala sebelum berapa? Kalau misalnya di sini 0-nya, berarti ini 3,5 karena ini 3,0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3,5. Nah, setelah dapat skala utamanya, cari skala noniusnya. Perhatikan yang ini 0 sampai 10, yang lurus dengan di atasnya, ini yang didapat. Jadi tidak selalu di angka 5 yang lurus dengan di atasnya, dihitung. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini sesuai dengan soalnya. Kalau sekarang ini adalah 9, berarti karena tiap-tiap skala ini nilainya 1, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Tulislah SN-nya 9. Cara cepatnya sih, kalau kalian sudah dapat 3,1, kalau kalian sudah dapat skala noniusnya 3,1, langsung tempel 9-nya. Ini untuk untuk cara cepatnya, tapi cara prosesnya itu dapat dari sini, harus dikalikan ketelitian jangka sorong 0,1 cm. Ini patokan. Kalau sudah dapat berarti hasilnya 0,09 cm. Habis itu hasil akhirnya sama dengan SU ditambah SN. Kalau sudah dapat 3,1 ditambah 0,09, 3,1 yang di atas ini ditambah dengan hasil yang tadi dikalikan 0,01, sudah hasilnya seperti ini. Dijumlahkanlah 3 tambah 0, 3, 1 tambah 0, 1, 9. Sama hasilnya dengan cara cepat. Cara cepatnya tadi berarti kalau ketika kalian sudah dapat SU-nya 3,1, 9-nya langsung ditempel. Tapi prosesnya yang Miss mau di esai itu seperti ini, harus ada langkah-langkahnya biar nilai kalian full.
Kadang kalian prosesnya sudah benar tapi hasil akhirnya salah, masih bisa didapatkan nilai kalian. 2 atau 1, tidak apa-apa, yang penting ada poin di situ.